Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para santriku yang dirahmati oleh Allah dan juga para pemirsa Zamzam Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang masuk dalam kategori ulama, atau mereka-mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir, seorang mufassir, menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang paling tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya ma'rifah atau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengembangkan dan membesarkan rasa takutnya kepada Allah dan menjadi sempurna ketakutan tersebut kepada Allah. Kemudian dia itu beramal dan amalnya pun akan disempurnakan olehnya. Maka semakin sempurna rasa kenalnya dia kepada Allah atau ma'rifatullahnya, dan semakin sempurna amalan-amalan ibadah yang dia lakukan, maka akan semakin besar rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tahu bahwasanya kita secara umum beribadah kepada Allah dengan 3 pondasi utama. Pondasi pertama ketika kita ibadah kepada Allah adalah pondasi yang namanya roja, atau pengharapan kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyiapkan pahala-pahalanya, Allah menyiapkan ridhanya, Allah menyiapkan rahmat kasih sayangnya, yang mana dengan rahmat tersebut Allah akan memasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pondasi utama ibadah kita kepada Allah, yakni roja, pengharapan kepada Allah. Kemudian tidak dipungkiri juga bahwasanya salah satu pondasi utama juga dalam kita beribadah adalah pondasi yang namanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dengan dosa-dosa yang sudah Allah sediakan. Setiap amalan-amalan buruk ada dosa yang Allah tulis sebagai dosanya. Lalu dari dosa tersebut akan muncul laknatnya Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari itu semua Allah tidak ridha. Dengan tidaknya ridha Allah itu akan menjauhkan, naudzubillah summa naudzubillah, seorang hamba Allah dari rahmatnya, sehingga ketika seseorang jauh dari rahmatnya akan jauh pula dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beribadah dengan 2 patokan tersebut, patokan roja, pengharapan kepada Allah, dan patokan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul tingkatan yang ketiga adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah penuh dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut sudah beribadah dengan rasa cinta, maka dia justru menjadi orang yang butuh dengan ritual-ritual ibadah yang sudah Allah gariskan dan sudah Allah tuliskan kepada umat Islam. Ikhwani fiddin dan juga para pemirsa Zamzam Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan momentum bulan puasa ini, berkaitan dengan juga bagaimana orang-orang yang semakin alim akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah, maka orang yang masuk dalam bulan Ramadan harusnya semakin besar rasa takutnya untuk tertinggal dari fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang alim, orang yang tahu, memiliki ilmu bahwasanya setiap ibadah di dalam bulan Ramadan itu dikali lipat gandakan oleh Allah, maka dia pasti akan semakin semangat di dalam ibadahnya. Seseorang
ketika tahu bahwasanya dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Bahwasanya di dalam ayat tersebut ada perintah Allah untuk supaya kita tidak menggunakan seluruh malam kita itu untuk terlelap dalam tidur kita masing-masing. Ada waktu tertentu kita bangun dan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, melakukan sholat tahajud. Dia tahu ilmu tersebut, dengan ilmunya juga dia tahu bahwasanya nanti ya Allah akan bangkitkan dia dan akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin insya Allah orang yang tahu dan mendapat hidayah dari Allah, dia akan meningkatkan amalan ibadahnya di malam hari dengan sholat tahajud. Apalagi seseorang ketika sudah mengetahui bahwasanya ternyata ketika sholat tahajud dilakukan di malam-malam lain memiliki fadilah yang sangat luar biasa, digabungkan dengan ilmu dia bahwasanya di malam bulan Ramadan ibadah-ibadah akan dikali lipat gandakan pahala-pahalanya. Dia tahu bahwasanya di malam bulan Ramadan, di malam itulah di antara malam-malam tersebut Allah menurunkan firman-firman-Nya secara ijmalan, secara menyeluruh. Yang kita tahu dengan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Tatanazzalul malaikatu waruhu fiha. Di situ para roh-roh Allah dan juga para malaikatnya berturunan ke langit buminya Allah Subhanahu wa taala, yang tentu di situ akan memiliki fadilah yang sangat luar biasa di sisi Allah. Maka insya Allah selain dia semangat ibadah sholat malam di luar bulan Ramadan, pasti akan menambah semangatnya di malam-malam bulan Ramadan. Apalagi ketika dia juga tahu ternyata sejarahnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mendapat dorongan untuk melakukan sholat malam, dan mereka adalah menjadi orang-orang yang sangat semangat untuk melakukan sholat malam. Ketika di bulan Ramadan, di beberapa bulan Ramadan, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang biasa melakukan sholat malamnya ada di rumahnya masing-masing, di rumah beliau. Kemudian di malam bulan Ramadan beliau sholat di Masjid Nabawinya. Maka para sahabat Rasulullah melihat ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Bila mana ketika sholat malamnya yang biasanya dilakukan secara sendiri-sendiri atau dengan keluarganya di rumah masing-masing, bisa dilakukan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat tersebut kita tahu di malam pertama banyak sekali yang mengikuti. Di malam kedua semakin banyak yang tahu bahwasanya Rasulullah sholat malam di masjid semakin banyak. Di malam ketiga juga semakin banyak orang-orang di antara para sahabat Rasulullah yang mengikuti bermakmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat bahwasanya para sahabat sangat semangat dalam melakukan sholat malam. Terlebih ketika kita tahu ketika Rasulullah ternyata memberhentikan sholat malamnya di malam bulan Ramadan tersebut. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau takut bahwasanya nanti kalau umpama sholat malam ini, sholat tarawih ini menjadi suatu kewajiban karena dilakukan rutin oleh para sahabat Rasulullah bersama Rasulullah, dan Rasulullah memberhentikannya. Tapi di sini kita tahu bahwasanya ternyata semangat para sahabat Rasulullah tidak berhenti dengan berhentinya Rasulullah ketika menjadi imam. Para sahabat tetap melakukan sholat malam tersebut di malam-malam bulan Ramadan tersebut dengan di rumahnya masing-masing, di pojokan-pojokan Masjid Nabawi dengan masing-masing. Bahkan ada di antara mereka yang mendirikan jamaah masing-masing. Dan itu ternyata kita tahu berlangsung lama sampai di kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, sampai di kekhalifahan Umar bin Khattab, sehingga kita tahu sejarahnya di masa Umar bin Khattab digabungkan kembali supaya mereka para sahabat Rasulullah melakukan salat sebagaimana dulu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara berjamaah dengan satu imam, semuanya dijadikan menjadi satu. Dari kisah semuanya bagaimana para sahabat Rasulullah menjadi orang-orang yang sangat semangat dan senantiasa menjaga semangatnya dari satu ibadah yang namanya qiyamul lail, salat tahajud ataupun salat tarawih yang kita tahu di malam-malam bulan Ramadan. Ikhwani fiddin dan juga para pemirsa Zamzam Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita juga apabila seseorang mengetahui betapa besar fadilah membaca Al-Quran contohnya, yang akan semakin ditingkatkan pahalanya ketika bulan Ramadan. Kita tahu dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maka dari satu huruf tersebut Allah akan memberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut Allah kali lipatkan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Setiap orang yang mengetahui hadis ini beserta fadilah membaca Al-Qur'annya begitu luar biasa faidahnya dan juga luar biasa fadilahnya, insya Allah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala orang tersebut akan semakin semangat dalam membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita melihat riwayat yang lain. Dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ketika banyak kaum berkumpul dalam salah satu dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitabnya Allah, wa yatadarasuna bainahu, dan saling mengajarkan kitab Allah di antara mereka, illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahum wa ghasyiyatuhumur rahmah illa wa dzakarahumullahu fi man indah, kecuali orang-orang tersebut akan dinaungi oleh para malaikat Allah, akan dinaungi oleh rahmatnya Allah, dan Allah akan menyebut nama mereka satu persatu yang secara tidak langsung akan mendapatkan ampunan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita mengetahui dari fadilah-fadilah yang lain, bahwasanya Rasulullah dalam satu riwayatnya bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran tersebut akan datang kepada kita di akhirat kelak sebagai pemberi syafaat kepada kita masing-masing insya Allah. Ikhwani fiddin, hafizakumullahu taala. Apa sih poin penting yang bisa kami sampaikan? Seseorang ketika mengetahui sebuah fadilah dari sebuah hukum dari Allah, dari sebuah ibadah yang sudah Allah gariskan, lalu dia akan mengetahui fadilah-fadilahnya, pasti insya Allah dengan hidayah dari Allah dia akan meningkatkan kualitas ibadahnya. Di bulan Ramadan ini kita tahu apapun amalan yang kita lakukan, maka nilai pahalanya dikali lipatkan lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di hari-hari lain selain hari-hari bulan Ramadan mereka sudah banyak melantunkan ayat-ayat Allah dan sudah banyak bangun di malam hari untuk qiyamul lail, dan di dalamnya juga ada lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di malam bulan Ramadan menjadi orang yang paling semangat dan menambah semangatnya ketika malam-malam tersebut. Ketika mereka di bulan-bulan lain ataupun hari-hari lain juhdun mereka besar, maka di malam bulan Ramadan maka juhdun mereka atau kesungguhan mereka pun akan menjadi kesungguhan yang semakin besar pula. Apalagi kita tentu menjadi hamba-hamba Allah yang berharap untuk jauh dan dijauhkan oleh Allah supaya tidak termasuk menjadi orang-orang yang lalai atau dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah dalam satu riwayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi lailatin mi'ata ayatin." Barang siapa di satu malam dia bangun, lalu dia melakukan salat malam, dan di dalam salat malamnya dia membaca ayat Allah sebanyak 100 rakaat, maka Rasulullah mengatakan, lam yuktab minal ghafilin, maka Allah mencatat dia bukan termasuk orang-orang yang lalai dari ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam satu riwayat ketika beliau bersabda, man shalla fi lailatin mi'ati ayah, barang siapa di dalam satu malam dia bangun dan melakukan salat malam, di dalam salat malam tersebut dia melantunkan ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala sebanyak 200 ayat, maka apa ganjarannya? Rasulullah mengatakan yuktab, dia akan ditulis oleh Allah dan dikelompokkan oleh Allah minal qanitinal mukhlasin, termasuk orang-orang yang khusyuk, termasuk orang yang ikhlas dan dijernihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, hafizakumullah Subhanahu wa taala.
Semua yang apa yang kami sampaikan sejatinya adalah sebuah nasihat kepada diri kami sendiri, dan insya Allah nasihat tersebut akan digunakan, diperdengarkan oleh antum semua. Biiznillah, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang saling memperbesar kemauan kita untuk beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, terlebih dengan adanya bulan Ramadan yang sekarang kita ada di dalamnya. Kita akan semakin termotivasi dengan iming-iming pahala yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang di dalam bulan Ramadan senantiasa mencari kebaikan, maka terimalah dan amalkanlah kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang sudah ada di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah menjauhkan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyasyar, wahai orang yang senantiasa mencari keburukan, aqsir, maka tidak semangatlah atau perpendeklah, atau tidak semangat ibadah, maka tinggalkan ibadah. Maka semoga kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, dengan mengazamkan dalam hati kita masing-masing supaya menjadi orang-orang yang baghiyal khair, yang senantiasa mencari kebaikan-kebaikan dari ibadah-ibadah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu ibadah yang sifatnya wajib ataupun sunnah-sunnahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullahu ta'ala khairan ala husni timamikum. Nakhtatim bilhamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu alaihi Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Modern Zamzam Muhammadiyah Cilongok mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan 1443 Hijriah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.